Materi yang pertama yaitu pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang kualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya, ciri-ciri perdagangan pasar bebas. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak. Yang kedua, perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Yang ketiga, ketiadaan dasar-dasar pemutar balik perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum. Yang keempat, akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada pasarnya, langsung pada konsumen dalam proses penjualannya. Yang kelima, akses bebas kepada informasi pasar, konsumen dalam proses membeli produk dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas. Oke, next. Pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Invisible hand atau tangan gaib merupakan suatu istilah yang diungkapkan oleh Adam Smith. Di dalam istilah tersebut, Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Dan apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, maka akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Selanjutnya, dampak perdagangan pasar bebas. Dampak positif yang pertama, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Yang ketiga, terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Dampak negatif yang pertama, kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Yang kedua, apabila dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Yang ketiga, munculnya kesenjangan yang semakin besar antar golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Next, bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. Yang kedua, menentukan aturan permainan. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang lebih bebas. Yang keempat, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi seperti membuat perusahaan. Yang kelima, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Oke, selanjutnya, mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian pasar bebas? Memang, menurut Adam Smith, pasar adalah tempat mengorganisir perekonomian yang paling baik, sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Namun, dalam kenyataannya, ada yang namanya kegagalan pasar, di mana pasar tidak lagi berfungsi karena gagal dalam mendistribusikan barang dan jasa. Jadi di sini pemerintah berperan untuk memberi solusi agar tidak terjadi permintaan tinggi namun barang yang ditawarkan sedikit. Dengan adanya campur tangan pemerintah akan membantu dalam mengatasi adanya monopoli dan hak kuasa atas sumber daya penting. Jadi, kesimpulan untuk materi ini adalah pasar bebas atau globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas. Dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Kunci keberhasilan dalam menghadapi pasar bebas adalah terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Berdasarkan survei dan pendapat para pengamat,
bahwa infrastruktur di tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas. Ditambah lagi kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Pemerintah dalam meningkatkan persaingan menghadapi pasar bebas sangat berperan penting, mengingat produk Indonesia yang kualitasnya minim sehingga bisa terjadinya pembelian besar-besaran terhadap barang impor yang masuk. Perlunya juga peran aktif dari masyarakat agar tidak terlalu tertarik oleh produk impor yang masuk agar terjadinya keseimbangan pasar.